kembali ke soal polemik penundaan pemilu ini, Iya. Kang Saiful. Ini bahkan sampai pakar hukum tata negara ini, Pak Yusril Iza Mahendra, menyampaikan bahwa kalau pemilu ini ditunda, maka presiden ini ilegal. Nah, rakyat itu berhak membangkang gitu istilahnya kan. Iya, Nah, iya. karena semua penyelenggara negara, mulai dari presiden, wakil presiden, DPR, MPR, DPRD, dan seterusnya, itu jadi tidak legitimate gitu kan, tidak syah gitu loh. Nah, menurut Yusril Mahendra, rakyat berhak untuk menolak keputusan apapun yang dibikin gitu loh, Kang Epul. Bagaimana menurut Kang Saiful sendiri? Sebetulnya sih secara garis besar, secara umum saya melihat bahwa dasar-dasar atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemerintah hari ini tidak cukup kuat gitu. Itu saja sebetulnya alasan yang kenapa terjadi penolakan yang cukup besar juga dari masyarakat. Iya, iya. Di artikel yang lain saya membaca apa yang disampaikan Yusril itu sangat panjang lebar, tuntas dan cukup komprehensif saya kira. Bahkan Yusril memberikan 3 opsi. Iya. Kalau memang ini mau dilanjutkan, nih opsi yang bisa dilakukan: 1, amandemen UUD, 2, menggunakan konvensi, terus 2 dan seterusnya lah. Iya. Dan dia rinci secara detail. Dia juga menyampaikan bahwa jangan sampai terulang. Salah satu caranya dengan mengeluarkan dekret. Iya. Tapi kalau dekretnya seperti yang Gus Dur lakukan kan itu akhirnya terbantahkan. Yang terpenting adalah kalau tadi saya bilang secara umum alasannya kuat atau tidak, salah satu yang mendasari adalah bagaimana dukungan aparat, dukungan TNI dan Polri. Ya kita tahu memang beberapa pucuk pimpinan yang ada di sana juga ada kedekatan yang sangat erat ya, ada hubungannya menantu mertua itu gitu. Tapi kan tidak bisa juga dilihat seperti itu. Tentu ada dinamika politik di dalam tubuh TNI Polri sendiri yang posisinya masih tarik-menarik gitu. Belum bisa dikatakan bahwa hari ini Polri mendukung penundaan pemilu atau menolak. Gitu. Jadi riskan sekali lah. Artinya saya sih melihat lebih baik tetap saja berada di jalur konstitusi. Kasihan Pak Jokowi juga yang sudah hampir selesai ini 2 periode, tidak ada impeachment dari DPR, walaupun kritikan bertubi-tubi datang, tapi di satu sisi saya kira kita perlu memberikan apresiasi. Pak Jokowi ini cukup tangguh gitu ya menghadapi berbagai celaan, bulian dan sebagainya. Bukan hanya dari rakyat, tapi juga dari para pengamat, para partai politik, bahkan dari pengamat internasional. Ya, tapi kalau misalnya dilihat sekarang ini, kalau Kang Epul sendiri, apakah ini akan terus bergulir wacana ini atau sampai pada satu titik itu akan stop? Saya kira stopnya juga sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Ini nggak cukup kuat. Ocehan Zulkifli Hasan tentang dipanggil oleh Pak Luhut, ini juga akan menguatkan penolakan dari mana-mana. Iya. Bahkan dari tubuh partai sendiri Bahkan dari partainya sendiri. Ini sekedar blunder saja yang dilakukan oleh mereka. Ya, kita bicara soal tadi penundaan pemilu 2024. Nah, kita juga tidak sampai di situ, Kang Epul. Ada lagi nih yang viral di media sosial gitu. ASN di Nusa Tenggara Barat itu diwajibkan untuk beli tiket MotoGP itu di Mandalika. Luar biasa. Saya ketawa itu dengar baca berita itu kan. Karena kan ini kan pemerintah Provinsi NTB itu akan mewajibkan ASN di lingkungan Pemprov NTB sampai kepada kabupaten kota di sana gitu kan untuk beli tiket MotoGP di Mandalika ini, Kang Epul ya. Bagaimana Kang Epul menyoroti soal ini, Kang Epul? Ini lucu gitu. Lucu sekali. Karena saya Kang Ijul juga kan juga sama-sama orang IO ya, orang event organizer. Dan kita sangat paham lah kegelisahan penyelenggara ini sehingga mewajibkan tuh kita sangat paham. Bahwa MotoGP ini yang digadang-gadang diperlihatkan seperti sesuatu yang begitu luar biasa, istimewa, akan banyak diminati oleh orang-orang Indonesia untuk menonton. Ternyata tidak. Ternyata tidak cukup menjadi daya tarik sehingga orang bertubi-tubi dari sekarang pesan tiket. Tidak ada. Buktinya apa? Ya ini. Ini sebetulnya kalau ini sudah menjadi daya tarik yang luar biasa, tidak perlu diwajibkan. Bisa jadi malah dilarang. Jangan beli tiket ya. Kasihan nih teman-teman saudara kita yang dari Jawa, dari Kalimantan, dari ini pengen datang ke sini, pengen nonton langsung. Udahlah kita mah dari televisi aja. Karena ada cerita begini, kemudian asumsi saya adalah ini tidak laku ya. Tidak laku untuk ditonton. Mungkin juga nggak, entahlah, nanti bisa kita rinci juga harga tiketnya berapa. Kalau di sana kan harus nginep.
nginepnya berapa. Katanya ada yang sampai dinaikkan berkali-kali lipat. Padahal kan seharusnya ketika bicara soal perhelatan kompetisi MotoGP ini ya internasional, harusnya pede dong ya kan. Iya. Di mana-mana berhasil, tiket terjual sold out gitu loh. Tapi kalau di sini jadi nggak selalu tidak pede gitu Kang Ipul. Mungkin ada proses yang miss di situ. Ya mungkin saja nggak pedenya karena misalkan kondisi pandemi, rakyat di sini secara ekonominya menurun gitu kan. Tapi aneh ya, kenapa kok ketika pandemi tahu ada pandemi gitu masih memaksakan gitu loh. Ya barangkali itu sudah jadwal mungkin ya. Dan menjaga nama baik juga. Tapi saya lebih tertarik untuk membahas kata wajib tadi. Ya betul. Wajib itu ketika itu memang ada aturannya, sebetulnya itu bukan sesuatu yang perlu kita perdebatkan. Ya. Wajib sholat. Ya. Kemudian wajib bayar zakat kalau di konteks agama atau di kalau di sekolah dulu kita wajib iuran wajib. Kalau di negara wajib pajak gitu. Wajib pajak. Ya sudah nggak ada masalah. Itu kan itu juga sebuah peraturan yang dibuat berdasarkan berbagai pertimbangan untuk membaikkan semuanya kan. Tapi yang menarik adalah ketika ada wajib tapi itu tiba-tiba tiba-tiba wajib itu kan yang lucu gitu. Jadi gelisah gitu artinya. Nah, ya ada kegelisahan yang luar biasa. Apalagi kita tahu kemarin apa yang sudah dibuat oleh Nyoman Nuarta itu patung Jokowi yang begitu besar naik motor itu ditolak oleh para tokoh ulama di NTB. Ini kan nambah lagi gitu. Mungkin saja patung itu sudah diinformasikan sudah ada dalam bentuk pamflet yang disebar ke seluruh dunia. Gitu. Patungnya sudah ada, ternyata di situ nggak ada. Nah, ini hal-hal yang saya kira memang persiapan MotoGP Mandalika ini tidak matang perencanaannya. Padahal kaidahnya adalah kalau kita gagal dalam merencanakan, maka itu sama dengan merencanakan kegagalan. Kan ngeri kan? Nah kalau dari secara psikologi sosial ini Kang Epul ya, kira-kira dampak apa yang bakal ditimbulkan? Ya karena ini wajib ASN maksud saya kan. Belum lagi awal kemarin di edisi sebelumnya kita bahas tentang penolakan patung Jokowi yang lagi naik motor, kemudian sekarang ASN wajib gitu loh. Nah ASN yang diwajibkan untuk membeli tiket itu sendiri kan tidak semuanya mungkin mampu untuk membeli itu atau kalaupun mampu mungkin akan dialihkan ke keperluan yang lain gitu loh. Nah kalaupun mampu nggak suka nonton bukan hobinya gitu. Seperti saya itu kan nggak suka nonton. Kalau bola saya suka kan. Gitu. Nah secara psikologi sosial itu apa ya dampak yang akan ditimbulkan? Ya ini berbahaya. Kalau orang sudah kegelisahan ini terus dipelihara, artinya terus-menerus cara-cara seperti ini dilakukan di banyak tempat, di banyak persoalan. Nanti ASN hari ini saya kira berbeda dengan ASN di dekade yang lalu. ASN hari ini lebih berani untuk mengemukakan pendapat, untuk menyuarakan aspirasinya. Walaupun tentu ada ketakutan pasti. Ya. Pasti ada ketakutan. Ini gimana nanti kalau ditegur, kalau dipecat kan itu berbahaya. Tapi itu tidak menurunkan keberanian mereka untuk munculnya penolakan. Hari ini belum kita dengar, tapi prediksi saya itu akan ada nanti penolakan-penolakan seperti itu. Walaupun kita belum tahu ya sanksi apa kalau misalnya nggak beli tiket gitu kan? Ya, paling nanti adu argumentasi di situ. Tapi kalau adu argumentasinya disorot publik, pemerintah posisinya lemah. Karena ya tadi landasannya apa? Kenapa harus diwajibkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Begitu juga dengan program ADI, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita sudah selesaikan di angkatan pertama dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka angkatan kedua. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri, kepada para siswa yang datang. Karena niatan kami adalah bagaimana terus-menerus memperbanyak para pendakwah-pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera, yang bisa disebarkan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di semua platform media sosial lainnya. Ini sangat perlu. Karena kita lihat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun
kalangan non-Islam itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat Islam. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.